Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, hingga kita bisa menghadiri majelis kita ini dalam rangka menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pembahasan kita terakhir adalah tentang bahaya lisan. Kemudian kali ini kita mencoba untuk membahas tentang adab-adab yang lainnya, di mana adab ini sangat penting kita ketahui dan kita amalkan serta kita ajarkan kepada kerabat lainnya. Kalau sempat kita bahas 2 bab sekaligus, kalau tidak cukup 1 bab saja. Baik, judulnya adalah adab kepada guru. Ya, adab kepada guru. Bisa disiapkan alat tulisnya, kemudian dicatat poin-poin pentingnya, ya, agar materi yang kita berikan ini tetap bisa dimurajaah. Kurang lebih ada 8 adab, ya, bagaimana adab seorang murid terhadap gurunya. Yang pertama adalah hadir di kelas sebelum guru datang. Ya, namanya ada guru, maka tempat yang biasa digunakan adalah kelas, di mana proses pembelajaran terdiri dari murid dan guru. Ya, kemudian faktor pendukung ada alat pembelajaran, alat tulis, begitu pula tempat yang kondusif. Dan tempat yang sering digunakan untuk pentransferan ilmu, ya, dalam pembelajaran adalah kelas. Ya, jadi hendaknya seorang murid itu hadir terlebih dahulu sebelum gurunya datang, ya, mempersiapkan alat tulis dan bersiap untuk menyambut guru. Ya, berusaha untuk hadir lebih awal, ya, agar kita tidak terburu-buru. Ya, karena buru-buru itu datangnya dari syaitan, ya. Innal ajalah minasyaiton, ya, sesungguhnya buru-buru itu dari syaitan. Dan terburu-buru biasanya ada saja yang tertinggal, ada saja yang dilupakan. Ya, makanya beberapa menit sebelum guru itu datang semua sudah siap. Ya, termasuk memurajaah materi sebelumnya. Ya, sehingga saling sambung menyambung. Ya, masih teringat materi yang kemarin diberikan tentang apa, sehingga ketika pertemuan hari ini masih ada sambungannya dengan materi yang terdahulu. Yang kedua, memberi salam penghormatan kepada guru. Ya, memberi salam penghormatan kepada guru. Ya, dan ini juga punya etika, ya, di mana yang muda memberi salam kepada yang tua. Yang lebih muda beri salam kepada yang tua. Kemudian yang sedikit kepada yang jumlahnya banyak. Yang jumlahnya sedikit memberikan salam kepada yang jumlahnya banyak. Yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Yaitu yang ketiga, ya. Yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Dan yang keempat, yang berkendara memberikan salam kepada pejalan kaki. Ya, ini salah satu etika dalam mengucapkan salam. Ya, ada 4. Apa tadi yang pertama? Yang muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Kemudian yang sedikit memberikan salam kepada yang lebih banyak. Yang ketiga, yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Dan yang keempat, yang berkendara memberikan salam kepada pejalan kaki. Namun tidak mengapa jika guru duluan yang memberikan salam. Ya, jadi siapa saja boleh.
Ya, sebaik-baik yang memberikan salam adalah yang pertama. Ya, jadi siapa yang duluan, maka itu jauh lebih bagus. Ya, dan kalimatnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan, rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah untukmu, ya, atau tertuju padamu. Ya, sebagian kaum muslimin ini masih banyak yang belum memahami kalimat salam ini. Ya, baik secara arti, terjemahan, atau secara penulisan dalam tulisan Arab. Ya, bagaimana penulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu mesti diketahui bersama. Karena salam ini sehari semalam kita ucapkan sebanyak 10 kali dalam sholat. Ya, toleh kanan, toleh kiri. Ya kan? Ya, jadi sekitar ada 10. Belum ditambah sholat-sholat sunnah. Belum ditambah kita bertemu dengan saudara-saudara. Belum ditambah ketika salam mau masuk masjid atau mau masuk rumah dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai sering kita ucapkan, sering kita dengar, tapi tidak tahu tulisannya. Ya, apatah lagi sampai tidak tahu artinya. Ya, jadi perlu kita pahami. Yang ketiga, berpenampilan rapi dan sopan di hadapan guru. Ya, berpenampilan rapi dan sopan di hadapan guru. Ya, penampilan rapi itu bukan hanya di sebuah acara saja, ya, bukan pada saat tertentu saja, ya, tapi ketika berhadapan dengan guru sekalipun, ya, tetap memperhatikan pakaiannya, penampilannya. Ya, yang laki-laki rambutnya bisa disisir atau pakai minyak rambut, ya, intinya dirapikan. Ya, kemudian memakai pakaian yang sopan, ya, tentu saja yang menutup aurat, kemudian bahannya atau pakaiannya tidak tipis, kemudian tidak ketat, ya. Jadi perlu diperhatikan dan juga tidak menyerupai orang kafir. Ya, kita sebut sebagai orang kafir. Dan juga berpakaian yang tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak memakai pakaian yang berlebihan. Misalnya mau pakai jam dari emas, wah, ditampilkan di depan gurunya, atau menggunakan HP yang sangat canggih, sangat mahal. Ya, tidak perlu diperlihatkan. Lain halnya ketika memang barang itu kebetulan, ya, misal pemberian kah, hadiah kah, dan kebetulan harganya mahal, kemudian dijadikan sebagai alat untuk belajar, ya, maka tidak mengapa. Karena dikhawatirkan juga menimbulkan rasa sombong, ya, merasa berlebih-lebihan. Taib, yang keempat, berkata lembut dan tidak teriak kepada guru. Ya, jadi adab kepada guru, berkata lembut dan tidak teriak. Ya, etikanya adalah hendaknya ketika bertanya itu mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, baik dia mau bertanya, mau minta izin, atau mau berbicara kepada gurunya. Ya, jadi Afwan, Pak, izin ke toilet. Afwan Bu, ya, izin mau bicara. Ya, tentu dengan tidak berteriak, ya, menggunakan bahasa yang lembut dan diawali dengan mengangkat tangan. Lebih-lebih ketika guru sedang menjelaskan, maka jangan minta izin pada saat pertengahan guru menjelaskan, ya, agar tidak memotong pembicaraan. Ya, sekiranya diizinkan, silakan yang mau ke toilet, silakan yang mau berbicara, silakan yang mau bertanya. Nah, itu jauh lebih bagus menunggu waktu yang disediakan oleh guru kita. Ya, bukan pada saat guru menjelaskan kemudian kita memotongnya, ya, dengan alasan tadi. Itu yang keberapa? Yang keempat. Berikutnya yang kelima, mendengarkan nasihat guru dan melaksanakan perintahnya. Ya, mendengarkan nasihat guru dan melaksanakan perintahnya. Ya, jadi hendaknya seorang murid, ya, itu duduk dengan tenang,
mendengarkan penjelasan dan nasihat dari guru, ya berusaha melaksanakan perintahnya dan juga tidak membuat keributan di dalam kelas. Ya. Nah, ini yang mungkin kita lihat di sebagian majelis, ya, di mana ketika guru menjelaskan, kemudian murid ini merasa sudah pintar atau sudah mengetahui ilmu yang disampaikan. Maka hendaknya seorang muslim tentu tetap khidmat, ya, tetap mendengarkan nasihat dari guru tersebut, ya, tetap memperhatikan, ya, jangan sampai kita berlaku sombong, ya, karena sudah merasa pintar, sudah merasa hebat, sudah merasa mengetahui materi yang disampaikan oleh gurunya, ya, sehingga dia tidak mendengarkan dengan khidmat, ya, bahkan dengan pandangan sinis atau dengan meremehkan, merendahkan, menghinakan dan seterusnya, ya, maka dapat masuk dalam kategori sifat kesombongan. Ya, siapa yang merasa hebat, sombong, ya, ada sebiji sawi saja dalam dirinya, ya, maka diharamkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah lindungi kita dari sifat seperti itu. Baik, itu yang kelima. Berikutnya yang keenam, ramah kepada guru. Ya, ramah kepada guru. Ya, hendaknya ketika bertemu dengan guru dimanapun ya berada, tetap menyapa, ya, beri salam dan bukan berpaling. Ya, jangan sampai ketemu gurunya di perjalanan, ada bapak ini, ada ibu ini, ada ustadz ini, ya, mending saya ambil jalan yang lain, ya, atau pura-pura tidak tahu, ya, maka ini bukanlah sebuah adab. Ya, etikanya adalah ketika bertemu dengan guru, maka mendatanginya, menyapanya, memberi salam, ya, bahkan berpeluk, ya, memberikan pelukan hangat, pelukan rindu, pelukan cinta, ya, kepada guru tersebut. Ya, lihatlah betapa besar ilmu yang diberikan kepada kita. Berapa besar sifat kesabaran guru menjelaskan kepada kita. Besarnya kasih, cinta, sayang dan seterusnya kepada kita. Ya, lalu balasan kita apakah berpaling? Ya, tentu itu bukan adabnya. Adabnya adalah mendatanginya, menyapa, beri salam, dan bukan berpaling. Dan jangan sampai lupa dengan wajah gurunya, ya. Ya, kalau guru lupa wajah murid, mungkin itu sesuatu yang wajar. Karena murid itu mukanya berubah dari tahun ke tahun. Tapi kalau mukanya guru, ya biasanya biar muridnya sampai tua, ya mukanya guru itu ya biasa gitu-gitu aja. Ya, kalaupun berubah nggak terlalu signifikan. Ya, maka kenalilah guru itu, datangi dia, tegur dia. Ya, kalau tidak ditegur oleh guru, boleh jadi gurunya yang lupa. Ya, mungkin karena wajah muridnya sudah berubah sehingga tidak mengenali lagi. Ya, seperti itu. Yang ketujuh, tidak berlaku sombong kepada guru. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ya maka hendaknya seorang murid mengambil manfaat dari gurunya. Ya, tidak merasa lebih pintar darinya. Ya, ketika sifat sombong itu hadir, ya merasa lebih hebat, lebih paham, apalagi sampai merendahkan gurunya, ya maka ilmu yang akan diraih itu semakin sulit. Ya, semakin sulit untuk dicapai. Ya, jadi yang ketujuh adalah tidak berlaku sombong, ya, kepada gurunya. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah tidak bosan menjadi muridnya. Ya, jangan pernah bosan jadi muridnya. Ustadz ini lagi, bapak ini lagi. Ya, maka tetap menghormati, ya, tetap menghargai, ya, dengan selalu hadir dalam pembelajaran guru kita. Ya, meskipun mungkin di antara kita atau di antara murid itu ada yang merasa saya tidak ingin diajar oleh si fulan, ya, tidak mau diajar oleh ustadz tertentu atau guru tertentu.
Ya, namun setidaknya ya seorang murid tidak pantas untuk mengatakan seperti itu kepada gurunya karena itu dapat menyayat hati ya, membuat guru tersebut bisa sakit hati. Ya, maka tetap hadir dalam majelis beliau. Taib, anak ulang 8 poin tadi. Adab kepada guru. Yang pertama adalah hadir di kelas sebelum guru datang. Yang kedua, memberi salam penghormatan kepada guru. Yang ketiga, berpenampilan rapi dan sopan di hadapan guru. Yang keempat, berkata lembut dan tidak teriak kepada guru. 5. Mendengarkan nasihat guru dan melaksanakan perintahnya. 6. Ramah kepada guru. 7. Tidak berlaku sombong kepada guru. 8. Tidak bosan menjadi muridnya. Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tafadhol. Kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Cukup jelas? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab yang kedua, yaitu adab kepada orang tua. Ya, tentu adab kepada orang tua tidak jauh beda ya dengan guru. Ya, namun poin kepada orang tua ini lebih banyak. Baik, silakan disiapkan alat tulisnya. Adab yang pertama kepada orang tua adalah 1. Berkata-kata sopan. Ya, berkata-kata dengan sopan, penuh kelembutan, dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Ya, berkata-kata dengan sopan, penuh kelembutan, dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Dalam surah Al-Isra ayat 23, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, dalam ayat ini sudah sangat jelas ya, bagaimana adab kita kepada orang tua, tidak mengucapkan "ah", tidak membentak, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Baik, itu adab yang pertama. Yang kedua, menjawab panggilan orang tua dengan segera. Ya, jadi kalau dipanggil langsung segera. Ya, bukan sigra. Ya, sigra itu merek mobil ya. Segera. Menjawab panggilan orang tua dengan segera. Ya. Jadi misal dipanggil Umar, labbaik. Ya, Ahmad, labbaik. Ya, labbaik itu adalah panggilan bahwa ya, saya menerima panggilanmu. Ya, labbaik. Ya, boleh ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita dipanggil, maka jawabnya labbaik, yang artinya ya, saya siap untuk datang. Ya, makanya panggilan haji itu labbaik Allahumma labbaik. Ya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya, seperti itu. Taib yang ketiga, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Ya, yang ketiga, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Ya, itu adab anak kepada orang tua. Ya, adab yang ketiga, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Yang keempat, membantu urusan-urusan orang tua dan melayaninya dengan baik. Adab keempat, membantu urusan-urusan orang tua dan melayaninya dengan baik.
5. Tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam. Ya, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, ya, melotot, ya. Tidak bermuka masam atau wajah yang tidak menyenangkan. Ya, adab yang kelima, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam, atau wajah yang tidak menyenangkan. Ya, paham ya maksudnya dari pandangan seperti ini? Ya, pandangan yang tajam, ya seperti melotot, ya, kemudian tidak bermuka masam, cemberut, sinis, ya, dan juga wajah yang tidak menyenangkan. Ya, jadi tersenyumlah, ya, jangan cemberut dan seterusnya. Berikutnya yang keenam, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. 6. Tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Ya, jadi kalau orang tua berbicara, kita jangan berbicara juga, apalagi dengan nada yang lebih tinggi. Ya, apalagi tadi disebutkan, janganlah kamu membentak. Ya, jangan sampai membentak orang tua, apalagi sampai menghentakkan kaki atau bahkan melempar barang, ya, dan seterusnya. Waliyadzubillah, ya. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat seperti itu, ya. Yang ketujuh, tidak berdebat dengan orang tua. 7. Tidak berdebat dengan orang tua. Menyalah-nyalahkan mereka, tapi jelaskanlah dengan penuh adab. Ya, jadi tidak berdebat dengan orang tua, menyalah-nyalahkan mereka, dan jelaskan dengan penuh adab. Boleh jadi ada miskomunikasi. Boleh jadi ada informasi yang belum tuntas. Ya, informasinya setengah-setengah. Atau ada kesalahpahaman. Ya, dan seterusnya yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Ya, maka sampaikanlah dengan penuh adab. Ya, jangan sampai berdebat, apalagi menyalahkan orang tua. Ya, jadi merasa dirinya salah itu jauh lebih baik daripada menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, berbeda pendapat itu adalah suatu hal yang wajar. Ya, namun menjelaskan dengan penuh adab itu yang luar biasa. Ya, jadi jelaskan. 8. Segera bangkit menyambut orang tua ketika mereka masuk rumah dan mencium tangan mereka. Nah, ini adab yang luar biasa ya. Segera bangkit menyambut orang tua ketika masuk rumah. Ya, ketika mereka masuk rumah dan mencium tangan mereka. Ya, mungkin yang masih ingat dulu waktu kecilnya seperti apa, itulah dulu kita. Ya, kita waktu kecil kalau lihat orang tua datang, pengennya langsung peluk, kemudian cium tangan, pengen disayang, ya, dan seterusnya. Ya, begitu antusias, ya, kita langsung mau bangkit, ya, menyambut mereka pada saat mereka masuk ke dalam rumah, ya kan? Ya, maka sekarang pun juga tetap kita perlakukan mereka seperti itu, ya, agar mereka datang itu disambut. Ya, mereka datang disambut, ditawarkan, mau minum apa? Ya, kemudian dilepaskan pakaiannya kah, dilepaskan sepatunya kah, ya, diletakkan barang-barangnya kah, dibantu bawaannya kah, ya, mempersiapkan tempat tidurnya kah, mempersiapkan peralatan mandinya kah, persiapkan makanan kah, ya, sehingga ketika orang tua datang yang sudah capek bekerja, ya, disambut dengan anak yang seperti itu, ya, maka tentu rasa capek itu bisa hilang, ya, paling tidak bisa meringankan beban, ya, seperti itu ya. Yang kesembilan,
tidak mengganggu orang tua di waktu mereka istirahat. Ya, tidak mengganggu orang tua di waktu mereka istirahat. Ya, dan adabnya juga termasuk mengetok pintu orang tua. Meskipun bukan jam istirahat, tentu saja ketika ingin memasuki kamar orang tua harus mengetok pintu terlebih dahulu. Ya, ini adalah sebuah adab. Ya, jadi jangan langsung ketok-ketok, bukan langsung membuka pintu ya, tapi diketok-ketok terlebih dahulu. Ketok-ketok juga enggak perlu sampai nyaring-nyaring seperti dobrak pintu, enggak. Ya, tentu mengetok pintu dengan lemah lembut ya, dengan pelan-pelan ya. Termasuk orang tua itu juga sama ya. Sebenarnya orang tua juga tidak boleh langsung memasuki kamar anaknya tanpa mengetok terlebih dahulu. Ya, orang tua juga perlu disampaikan ya, bahwa orang tua ketika masuk kamar anaknya, meskipun seorang ibu ingin memasuki kamar putrinya, tetap saja dia mesti mengetok pintu terlebih dahulu. Ya, ini adalah sebuah adab. Ya, karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar, ya, apa yang mereka perbuat, ya, barangkali sedang tidak pakai hijab, barangkali sedang sholat, barangkali ada sesuatu yang mereka tidak ingin kita lihat dan seterusnya. Ya. Taib, yang ke-10, tidak berbohong kepada orang tua. Ya, tidak berbohong kepada orang tua. Ya, sebenarnya berbohong ini tidak boleh kepada siapa saja ya, tapi ini dipenekankan ya kepada kedua orang tua. Ya, tidak berbohong. 11. Jika ingin meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dengan lemah lembut. Jika ingin meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dengan lemah lembut. Ya, tentu setiap anak memiliki kebutuhannya masing-masing. Kadang kebutuhan itu ada yang mendesak, ada yang penting, ya ingin dipercepat dikabulkan permintaannya. Ya, namun mintalah dengan lemah lembut, ya, dengan pujian, ya. Buatlah hati orang tua itu mudah untuk memenuhi permintaan kita dengan mentaati segala perintahnya. Ya, minta dibelikan ini, minta dibelikan itu. Ya, tapi disuruh saja susah. Ya, disuruh cuci piring saja piring berantakan. Ya, disuruh buang sampah, sampah berserakan. Ya, disuruh rapikan kamar tidur. Ya, berhamburan, ya, dan seterusnya. Ya, susah sekali disuruh. Maka hati orang tua itu sulit ya untuk mengabulkan permintaan-permintaan kita. Ya, tapi kalau semua itu adalah kita kerjakan, ya bahkan tanpa orang tua suruh kita sudah inisiatif, ya maka niscaya apa yang kita minta tentu insya Allah akan mudah, ya akan mudah untuk dikabulkan. Bahkan hati orang tua itu akan senantiasa berusaha, ya bagaimana caranya memenuhi permintaan anaknya. Ya, kan itu adalah sifatnya orang tua. Ya, kebetulan anak juga sebagai orang tua punya anak. Ya, jadi merasakan kesedihan apabila anak itu meminta sesuatu dan kita belum mampu mewujudkannya. Ya, itu rasanya sedih, ya. Sedih sekali hati orang tua itu kalau tidak bisa memenuhi permintaan anaknya. Pasti sebisa mungkin ya untuk berusaha mengabulkan apa yang diminta. Ya, makanya mintalah dengan lemah lembut. Ya, tapi kalau dimintanya dengan kasar, dengan bentak, ya, mintanya cepat, malam ini juga harus ada. Woi, ini bukan sulapim salabim ya. Ya. Jadi tentu dengan lemah lembut, ya, sebagaimana kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mintalah dengan khusyuan, bahkan mencari waktu-waktu yang mustajab, ya, waktu-waktu yang sangat mudah untuk Allah kabulkan. Ya, maka juga dengan itu, ya, mintalah kepada orang tua di waktu yang tepat. Ya, jangan sampai orang tua lagi capek, butuh istirahat, ya. Kemudian semua aktivitas itu dikerjakan oleh orang tua, ya, beresin rumah semua orang tua, kita hanya tidur-tiduran saja, ya. Kemudian minta sesuatu, ya, itu tinggal tunggu saja amarah dari orang tua.
Ya, biasanya begitu ya. Jadi orang tua itu akan sangat mudah untuk memberikan sesuatu apabila anak itu sudah menunjukkan baktinya kepada orang tua. Yang ke-12, bermusyawarah dengan orang tua. Ya, bermusyawarah dengan orang tua. Ya, orang tua itu jangan sampai kita anggap sebagai orang lain. Ya, kadang orang itu ketika meminta sesuatu, meminta pendapat, meminta nasihat, ya, dia memilih orang lain. Ya, padahal ada orang tua di situ. Justru disitulah memberikan kepercayaan kepada orang tua, membangun komunikasi agar keinginan kita atau apa yang kita maksud untuk masa depan, ya, kemudian bermusyawarah untuk memilih sesuatu, ya, orang tua itu perlu kita libatkan karena mereka lebih berpengalaman daripada kita, ya, dapat mengarahkan kita menuju hal-hal yang lebih baik, ya, berdasarkan potensi yang kita miliki. Minat bakat kita kemana, orang tua sudah mendeteksi. Ya, cita-cita itu adalah milik anak. Orang tua hanya mendukung dan mengarahkan. Ya, jadi kalau minta pendapat orang tua itu sangat boleh. Ya, bangun komunikasi, bangun kepercayaan bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah kita. Ya, kalau ada masalah itu curhatnya ke orang tua. Ya, kalau curhatnya sama teman, ya itu boleh jadi bukan bukan solusi yang didapatkan, ya boleh jadi malah ejekan, ya karena kita sudah mengumbar aib. Ya, biasanya curhat itu rahasia-rahasia itu akan disampaikan semua. Nah, itu hati-hati. Ya, hati-hati memilih orang ketika meminta nasihat. Ya, makanya ajaklah orang tua, minta pendapat mereka, minta nasihat. Ya, Pak, Bu, kalau begini bagusnya bagaimana ya? Ya, minta pendapat sama orang tua. Ya, bermusyawarahlah dengan mereka. Kalau kita dipercaya sama orang tua, maka orang tua tidak perlu khawatir. Ya, saya punya teman ya laki-laki, dia pulang jam 1 malam, jam 2 malam, bahkan tidak pulang sekalipun itu nggak ada masalah, nggak dicariin sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia sudah berikan kepercayaan kepada anaknya bahwa anak saya insya Allah tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ya, sudah dipercaya. Dan setiap kali mau nginap, kemudian atau pulangnya telat, itu diberikan kabar, ya sehingga orang tuanya tidak cemas, orang tuanya tidak khawatir, ya. Ini tiba-tiba ndak ada, ternyata main sama temannya, tidak izin, tidak pamit, tidak ada info, ya maka orang tua tentu akan gelisah, ya gelisah. Dan sekarang ini juga banyak ini ya kasus entah itu penculikan, ya atau apa berita anak tenggelam, ya banyak sekali ya berita-berita seperti itu. Nah, kita khawatir, orang tua itu semua khawatir. Jangan sampai anak saya juga merasakan yang demikian. Entah itu diculik kah, entah itu tenggelam kah, entah itu diambil orang dan seterusnya. Saya pun punya adik perempuan, itu pernah diculik. Ya, ketika dia masih kelas SD, kelas 2 kalau nggak salah. Ya, dia diantar oleh seorang laki-laki naik motor, "Ayo deh ikut sama Om." Ya, diantar pulang. Diantar pulang ternyata melewati rumahnya, ya. Kemudian diturunkan di pinggir jalan, diambil anting-antingnya, kemudian ditinggalkan begitu saja. Untungnya adik saya itu tahu jalan pulang. Sampai rumah dia nangis-nangis. "Kenapa, Nak?" "Ini anting-anting diambil orang," ya, sambil nangis gitu. "Ini diambil orang." Ya, tentu sebagai seorang kakak, ya marah ya, emosi ya. Kenapa bisa seperti itu? Tapi di satu sisi, nggak bisa juga kita salahkan dia sepenuhnya. Karena kita juga sebagai kakak mestinya bertanggung jawab untuk memelihara adiknya. Ya, biar saya yang jemput itu adik. Ya, mestinya seperti itu. Dan itu adalah hikmah terbesar ya bahwa keluarga itu begitu berharga. Ya, kita tidak akan mungkin bisa membangun kehidupan ke depan lebih baik ya tanpa adanya keluarga. Ya, keluarga itu nomor satu. Ya, kalau teman itu banyak, hilang satu tumbuh 1000. Tapi kalau keluarga belum tentu. Kalau pinjam uang sama orang lain, tentu masih diingat. Biar kita lupa, tetap diingat. Tapi kalau keluarga, dia tahu ekonomi kita, dia tahu kita seperti apa, iya, keluarga itu tetap selalu ada. Iya,
Ya, karena saya juga punya ayah, punya orang tua, dan baru meninggal tahun lalu 2019 2020. Ya, karena saya kalau ada apa-apa biasa cerita sama bapak. Ya, Pak mau kuliah, bagusnya di mana ya? Sampai saya menikah, Pak mau menikah. Ya, karena orang tua pasti akan bantu bagaimana biaya nikah nanti dan seterusnya. Ya, ajak orang tua. Ya, orang tua itu diajak, ya duduk bersama, ya sampai salah seorang ustadz itu membuatkan sebuah kisah hikmah di balik mati lampu. Ya, ternyata ada dalam satu keluarga itu tidak pernah kumpul kecuali mati lampu. Ya, pas mati lampu barulah semua itu kumpul. Ya, yang tadinya sibuk main HP, orang tuanya sibuk dengan laptopnya, dengan kerjaannya, ya ibunya sibuk belanja online, ya anaknya sibuk main game. Tapi ketika mati lampu, semua energi teknologi mati. Disitulah dia baru berkumpul. Ya, dan pada saat berkumpul itulah baru muncul ketentraman dalam keluarga, saling bercengkrama, bersenda gurau. Ya, tentu kita akan terharu melihat itu. Kenapa tidak seperti ini saja? Ya, kita bisa bersenda gurau kepada keluarga kita, orang tua dengan anak, kakak, adik. Ya, karena biasa kehidupan itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, bukanlah ketika mati lampu malah diajak keluar dengan temannya. Ya, orang tua sendirian di rumah ditinggal. Ya, mana tahu terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, waliyadzubillah. Ya, dan yang terakhir yang ke-13 adalah berziarah kubur orang tua. Ya, ziarah kubur dan sering-sering doakan mereka. Ya, untuk yang sudah tidak ada orang tua, ya, Ana mohon maaf untuk membahas bab ini, ya, karena memang dari 3 amalan yang tidak akan terputus, ya, meskipun telah meninggal dunia, ya. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh, ya, yang mendoakan orang tuanya. Ya, kita doakan barangkali di sini ada orang tua kita yang telah tiada, semoga husnul khotimah, diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisinya Allah dengan tempat yang terbaik, ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini, dan waktu kurang dari 1 menit maka akan mati secara otomatis. Kita akhiri dan mohon maaf tidak sempat tanya jawab karena waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.